Hai Teknusa, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Stepian di sini. Video kali ini saya mau ceritain soal gimana suka dukanya pakai smartphone foldable dari line up-nya Galaxy Z Flip series. Kebetulan saya masih pakai Galaxy Z Flip 3 5G. Umurnya udah mau setahun, jadi masih ada sisa-sisa garansi. Video kali ini juga akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan soal durability dan long-term user experience dari sebuah foldable phone. Karena di luar sana saya masih yakin banyak orang yang masih maju mundur atau jangan-jangan masih takut kalau pakai smartphone kayak gini. So biar ngejawab semua itu, langsung aja ini dia cerita saya soal Galaxy Z Flip 3 5G setahun pemakaian. Udah pakai Z Flip 3 bukan berarti harus upgrade ke Z Flip 4. Alasannya simple. Pertama, secara desain Z Flip 4 nggak banyak perubahan yang signifikan, dan yang kedua, performa di Z Flip 3 sebenarnya masih oke banget. Lagian kalau mau dikasih spek kayak bagaimanapun, perlu diingat HP model kayak gini punya penggunaan yang khusus dan juga spesifik. Nggak bisa se-all-rounded di HP konvensional. Makanya kalau mau dibandingin sama iPhone ya nggak bisa. Kenapa? Smartphone ini tuh beda spesies kalau kita bahasnya soal kebutuhan untuk apa dan untuk siapa. Tapi kalau kita bahasnya soal desain dan build quality, Galaxy Z Flip series soal premium dan mewahnya bisa sama kayak iPhone. Bodinya emang tipis banget tapi konstruksinya solid, termasuk di mekanisme engselnya yang mungkin bikin sebagian orang jadi takut buat make. Tapi so far sampai hari ini, smartphone ini masih hidup dan tetap kokoh buat dibuka tutup sebanyak yang saya mau. Jadi fitur safety-nya nggak cuma di soal IP ratingnya aja. Kembali ke kebutuhan untuk apa dan untuk siapa, HP ini masih tetap punya keterbatasan. Ambil contoh kecil di gaming experience. Chipset boleh pakai Snapdragon tier paling atas. Makanya secara skor benchmark hasilnya nggak malu-maluin. Masih kelihatan aura flagship, paling yang jadi perhatian soal stability-nya aja. Di real pemakaiannya HP ini nggak akan bisa kasih feel seenak main game di HP konvensional. Terutama untuk urusan gaming yang panjangnya berjam-jam, efek dari limitasi seperti kapasitas baterai, daya tahan baterai, throttling, dan tentu aja suhu yang lebih cepat panas kalau kita bandingin sama HP konvensional. Belum lagi potensi aksidental kalau lagi nggak sengaja main layarnya ketekuk. Tapi jangan beranggapan HP ini nggak bisa main game, itu salah besar. Main game di HP ini tetap bisa oke dan bisa nyaman, selama durasi mainnya wajar dan bisa sedikit pilih-pilih game yang mau dimainin. Pengalaman saya, game populer kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, ataupun Apex Legends Mobile semuanya bisa jalan lancar jaya dan nyaman. Tapi kalau untuk Genshin Impact ya sebaiknya nggak usah ya. Kurang nyaman ngehandle throttling yang bikin panasnya tuh jadi nggak bikin enak dipakai gitu ya. Kalau untuk urusan gaming ada kendala di limitasi, beda ceritanya sama user experience yang nggak akan ditemuin di HP-HP konvensional. Soal urusan kayak gini, Z Flip series pastinya mind blowing banget. Dia tuh punya layar lega dan panjang, praktis. Z Flip series enak banget buat dipakai sehari-hari. Mulai dari browsing, chatting, sosmed, semuanya menyenangkan. Layar Dynamic AMOLED 2X-nya paling bener ya dipakai buat sosmed dan entertainment. Nonton video di sini tuh nggak ada obatnya ya, jernih, parah, dan bisa manjain mata dan telinga kita. Apalagi bisa manfaatin layar lipatnya buat ditaruh di meja. Jadi tangan tuh nggak perlu capek-capek megang pakai tangan. So, untuk refresh rate layarnya juga terbilang aman. Bisa adaptif dari 60Hz ke 120Hz sesuai konten yang ada di layar. Smooth banget dan tanpa gejala stuttering. Touch response saya juga nggak ada keluhan hampir setahun ini. Cuma emang dia tuh nggak segesit flagship Samsung dari seri S karena emang material layarnya beda. Untuk screen guard bawaan ternyata kualitasnya juga oke nih. Udah masuk setahun, masih bagus dan belum ada tanda-tanda harus diganti. Soal UI no debat lah buat One UI Samsung. Masih jadi the best UI di universe Android dan masih akan terus dikasih OS update sampai di Android 14 mendatang. Asli gokil, no debat. Saat video ini dibuat, Z Flip 3 berjalan di One UI 4.1.1 di Android 12. Kalau nggak meleset, dia bakalan dapat One UI 5.0 basisnya Android 13 sama kayak Z Flip 4. Semoga aja di One UI 5.0 nanti smartphone ini bisa lebih optimal lagi. Nggak banyak yang saya mau bahas untuk UI-nya, intinya selama dipakai, One UI bisa kasih pengalaman terbaik untuk Z Flip 3 5G saya. Fitur-fitur khusus di Samsung Labs semuanya bisa jalan dan nggak ada kendala.
Untuk flex mode-nya juga bisa diadopsiin di aplikasi pihak ketiga yang bukan bawaan. Jadi UI-nya itu fleksibel banget, termasuk juga software editing ala-ala Google Pixel yang kepake banget kalau diperluin. Nah, sampai sini kayaknya Z Flip 3 ini bagus-bagus semuanya. Di pemakaian harian non-gaming juga saya nggak ngerasain adanya panas yang nggak wajar. Dulu sempat juga nih nginstal cover screen OS supaya layar kecil di depannya bisa dipakai seperti di layar utama. Cuma balik lagi karena pada prakteknya layarnya kekecilan, jadi ya nggak kepake lagi. Lagian efek samping dari cover screen OS ini selain apps-nya yang belum stabil, dia juga lumayan nguras baterai. Ngomongin soal baterai, saya nggak bisa bohong kalau baterainya itu bikin ngelus dada sekaligus menguji kesabaran. Bayangin aja, untuk sebuah smartphone modern, SOT yang didapat cuma di kisaran 4 jam aja. Angka ini saya dapat di pemakaian sehari-hari untuk sosmed, produktivitas, hiburan dengan setting layar di 120Hz, tentunya nggak pakai gaming sama sekali. Sekedar ngingetin kalau mau dibawa pergi nggak boleh lupa bawa 2 barang wajib. Yang pertama charger dan yang kedua power bank. Kalau kelupaan bahaya banget, bisa wassalam di tengah jalan. Jujur aja saya nggak pernah megang atau nyobain sama sekali Galaxy Z Flip 4. Tapi saya yakin walaupun pakai chipset baru dan baterai yang lebih besar, bisa aja Z Flip 4 baterainya lebih awet, tapi tetap nggak akan bisa sama kayak HP konvensional yang kapasitas baterainya rata-rata udah 5000 mAh. Inilah gap besar antara layar dan kapasitas baterai di HP-HP foldable. Jangan lupa kalau Z Flip 3 juga punya layar sekunder yang butuh power. Apalagi untuk urusan ngecharge, HP ini tuh kembali ngelus dada. Cuma bisa kasih output maksimal 15 watt aja. Perlu sabar-sabar lagi kalau mau ngecharge HP ini. Makanya tadi saya udah bilang, wajib bawa charger dan power bank buat jaga-jaga di perjalanan. Bang, gimana kalau lupa bawa 2 barang tadi? Kalau saya biasanya punya solusi. Pertama, matiin always on display dan pakai aja settingan layar 60Hz-nya. Metode ini lumayan bikin Z Flip 3 bisa lebih panjang, SOT-nya sekitar 30-1 jam. Untuk poin terakhir kita akan bahas kameranya. Soal kualitas, Galaxy Z Series mungkin belum bisa selevel dengan Galaxy S Series atau iPhone Pro Series sekalipun. Tapi kalau kita bicarain flagship level, Z Flip 3 tetap masuk di ranahnya kamera standar flagship. 2 kamera belakangnya udah cukup banget buat temenin semua kebutuhan saya sehari-hari. Hasilnya bisa selalu konsisten ngasih foto-foto yang bagus dengan karakter yang eye-pleasing dan sosmed ready, cuma nggak kelewat lebay. Pokoknya ini tuh udah standar flagship banget di segala situasi dan kondisi. Untuk urusan perselfian supaya hasilnya lebih oke, jangan lupa pakai kamera utama lewat mode cover screen. Sekarang viewfinder-nya juga udah normal, kayak viewfinder di layar utama. Buat hasil sampel foto dan videonya, monggo disimak. Oke, ini dia Galaxy Z Flip 3 di 4K 60 fps ya. Hasilnya ya lumayan stabil lah. Nggak terlalu yang stabil-stabil banget. Setiap gentakannya masih terasa, tapi udah cukup stabil pakai handheld. Ya. Oke, sementara ini video ultra steady ya. Ini nurunin tangga nih. Nurunin tangga dan hasilnya masih bisa terasa stabil ya.
Oke, sementara ini dia kamera selfie pakai kamera depan ya, yang di dalam layar ini 4K 60 fps dan ini stabil banget ya, stabil banget sih hasilnya. Oke, kalau ini kita rekam video pakai kamera screen cover ya, ini pakai kamera screen cover, jadi ya hasilnya kayak begini kurang lebih. Oke, Samsung Galaxy Z Flip Series. HP lipat fenomenal sekarang udah di generasi yang keempat. Di sini Samsung terbukti benar-benar serius untuk fokus ngejual foldable phone. Apalagi makin kesini harganya udah makin terjangkau dan ini tuh bisa dibilang hampir nggak punya lawan yang sepadan di pasarnya. Walau kalau harus jujur HP ini emang bukan untuk kebutuhan semua orang. Selama hampir setahun dipakai, Z Flip 3 ini saya pakai secara overall memuaskan banget, hampir di semua sisi baik hardware maupun software. Pokoknya pengalamannya nggak akan bisa didapat di HP lain bahkan di iPhone sekalipun. PR utamanya menurut saya cuma dua. Yang pertama, baterai dan gaming experience. Harapan saya sih semoga di generasi kelimanya, Samsung bisa kasih baterai yang lebih gede, charger speed yang lebih kenceng, dan cover screen yang bisa lebih gede juga. Semoga aja. Sekian video kali ini, buat yang mau tanya-tanya atau sharing bisa drop komen kalian di bawah video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, stay healthy dan High Tech Nuza pamit. Bye-bye.